Selamat siang, Dr. To. Selamat siang. Saya Nani dari Beacon Hospital. Dan ini Dr. To. Ya. Dr. To adalah ketua dari onkologi di Beacon Hospital dan juga Vice President untuk Lung Society, Lung Cancer Society. Okay. Dokter, ini terima kasih hari ini sudah menyediakan waktu untuk kita bertanya jawab langsung dengan dokter. Kenapa kita adakan sesi ini, dokter? Karena itu untuk meningkatkan kesadaran tentang lung cancer, ya. Dan banyak penanganan yang kita tidak tahu mengarah kemana, dan pasien banyak bertanya tentang proses pengobatan apa yang sesuai, dan juga efek sampingan dan banyak lagi. So kita mulai aja ya, dokter ya. Dokter mungkin boleh kasih tahu lung cancer itu di dalam masyarakat ini sekarang sudah mencapai pada tahap kemana tingkatannya? Ya, lung cancer berbanding dengan kanser yang lain adalah kanser yang terkerap di Yang paling sering yang ya, paling sering di region kita, kawasan Malaysia, dengan Indonesia. Historically, lung cancer adalah sangat susah untuk merawat. Ya, betul. Berbanding dengan macam breast cancer atau kanser prostat yang lebih Tingkat keberhasilannya? tingkat keberhasilan. Lebih Tapi tinggi. ke belakang ni, recently kita ada banyak rawatan yang baru untuk lung cancer. Itulah good news yang saya akan share hari ini. Itulah hasil survei Beacon Hospital yang diketuai oleh Dr. Tolaiman juga. Kita ada satu tim clinical research kita. Dan di Beacon ini, kita menempatkan clinical research itu sebagai pusat keunggulan kita. Jadi ada penemuan obat terbaru, perkembangan pengobatan, jenis pengobatan yang terbaru. Semuanya di Beacon kita akan dilakukan dalam clinical research group ini. Dan Dr. To, maybe you can bisa sharing dengan kita untuk clinical research yang kita lakukan untuk lung cancer setakat ini di Beacon Hospital. Ya, so clinical research adalah satu cara untuk kita memberi patient ubat yang terbaru yang belum boleh dibeli dalam market. Ubat-ubat ni dia di Malaysia dia memang adalah ubat yang canggih, yang macam di Amerika dia mengguna ubat tu, tapi dalam region ini kita baru mula mengguna. Tapi bukan setakat itu, outside of clinical research pun kita ada banyak ubat yang setaraf dengan country-country yang luar macam Singapura, macam US. Ubat-ubat tu macam immunotherapy dan targeted therapy. Immunotherapy di Beacon, for example, kita sudah dalam 2015 sudah mengguna immunotherapy, dan we ada center dan saya punya praktis adalah praktis yang terbesar untuk immunotherapy setakat ini, dan hasilnya dia sangat promising. Kalau boleh saya simpulkan, dokter, dari survei yang kita buat, berarti pengobatan dengan immunoterapi itu memberikan survival rate yang sangat lama. Itu apakah bisa dikategorikan? Ya, bukan semua orang akan mendapat benefit untuk immunotherapy, tapi berbanding dengan last time when dan kita jarang ada patient yang boleh lepas daripada mungkin 1-2 tahun lepas mendapat diagnosis kanser paru-paru yang advance. Tapi dengan immunotherapy, we are seeing 5 year survival rates of 30-40% 5 year survival rate. Okay. So 1 out of 3 able to make it to 5 years with not only that, with good quality of life. That is the most important. That's what the patient want and the family want. Yes, because these are people who have families they need to look after, or jobs they need to settle, and they need to continue with their life. If their life is cut short suddenly, of course a lot of people will be in their family members will be very upset, and they cannot finish what they need to do. So kalau boleh saya simpulkan dengan penemuan dengan survei yang kita buat dari 2015, menurut Dr. To sampai sekarang itu kita memberikan tingkat keberhasilan yang sangat besar
Dulu kita tidak mendapatkan tingkat keberhasilan seperti dalam jangka waktu 5 tahun pasien masih bisa bertahan. Dan bukan saja bisa bertahan dalam jangka waktu 5 tahun, biarpun ini bisa dikategorikan kadang-kadang pasien yang stage 4 lung cancer ya dokter ya. So ini betul-betul satu berita yang sangat baik. Dan di samping itu, bukan pasien saja mendapatkan quality time bagi dirinya, tetapi juga keluarganya ya, untuk mensupport keluarga dan juga untuk menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Itu yang dimasukkan oleh Dr. Toh. Let me explain to you. Immunotherapy is not like chemotherapy. Chemotherapy, kita guna ubat yang kuat untuk masuk badan, it finds the cancer cell and membunuh cancer cell tu. Tapi kesan sampingan dia mungkin ada efek dengan sel-sel yang normal. So kadang-kadang kena gugur rambut atau nausea, vomiting atau diarrhea, itulah efek chemotherapy ke atas sel-sel yang normal. Dokter, sebab yang dengar ini kebanyakan dari masyarakat awam, mungkin dokter bisa menjelaskan juga imunoterapi itu pengobatannya bagaimana? Ya, so immunotherapy berbeza. Immunotherapy dia asal tu ubat untuk meningkatkan immune system kita. So ubat tu dia tak membunuh cancer cell directly, tapi dia meningkatkan immune system kita untuk immune system kita boleh recognize cancer cell dan membunuh dia. So macam ni. Jadi dia tidak imunoterapi ini dia tidak membunuh sel kanker kita sendiri secara langsung, tapi dia meningkatkan daya imun tubuh kita sendiri untuk menyerang sel kanker tersebut dalam badan kita. Betul. I want to highlight to Society. to everyone here. Yes. Is targeted therapy. That's the other new way we can focus the treatment on the right genetic profile of the cancer. Yeah. Okay. So is this something very new also, doctor? Yes, all our patients that come and see us, we take the tumor and do a genetic profile. So look at the mutation, and when this patient have this mutation, we use this treatment to target that mutation. We don't use a general treatment. We use very targeted treatment. Okay. So kalau boleh saya sebutkan juga dokter, ini sangat customized, sangat personalized ya untuk pasien tersebut. Jadi tidak secara general. Kita lihat dari jenis kankernya dan pengobatan apa yang kita tawarkan secara langsung untuk penyembuhannya pasien. One more example. So this is my patient. She is 60 plus. When she came to see me, dia tak boleh berdiri. Dia sakit kepala. Bila kita scan kepala dia, kita tengok 50 kanser dalam otak. Setiap yang putih ni adalah kanker. Kanker itu berasal daripada paru-paru, lepas tu lari kepada kepala. So patient ni dalam masa dulu kita hanya ada radiasi dan kemo. Lepas tu radiasi kemo, jangka umur dia mungkin 3 bulan ya. Tapi dengan menggunakan ubat targeted therapy, EGFR inhibitor, ubat tu satu pil, dia makan saja, tiap-tiap hari makan satu pil. Lepas 3 bulan tengok hasil dia. So semua yang putih-putih tu sudah hilang. Dokter, berarti kalau ada pasien dari Indonesia, pasien itu boleh bawa balik obatnya. Boleh. Jadi tidak perlu tinggal 3 bulan di sini, ya. Ya. Tapi yang paling penting kita kena buat kajian yang teliti kepada mutasi setiap individu punya patient. Personalized medicine. We call this personalized medicine. So from not being able to walk, come in a wheelchair, 3 months later, she is able to she can walk, she can talk normally, and her family brought her to Bali for a holiday. Kebanyakan memang bilang kalau pasien kanker stage 4 dan juga usianya yang usia lanjut itu kebanyakan mereka itu memilih untuk tidak berobat karena menurut mereka itu tidak akan ada hasilnya. So dari nasihatnya Dr. Toh ini bagaimana untuk pasien yang lanjut usia dan stage 4? Statement itu mungkin betul
20 tahun lepas. Okey. Dalam zaman ini ada banyak jenis treatment. Jadi yang ada kita- kesempatan yang besar ya doktor. Ada. Tapi kita kena selektif lah dengan treatment. Ya, Setiap patient itu adalah individu. betul. Kita kena tumpukan treatment kepada individu, bukan lung cancer. Lung cancer itu konsep yang lama. Konsep yang baru, kita individualize the treatment, personalize for the patient. Okay, understand. So with this new treatment, doctor, will it be still, adakah efek sampingannya biarpun cuma dengan oral dan dengan Yes. immunoterapi, apakah tetap ada efek sampingan? Setiap treatment memang ada risiko dan side effect. Yeah. So for example, EGFR inhibitors, side effect dia, the skin can get like pimples, pimple jerawat. Okay. I'm not sure in Indonesia. Iya, jerawat, betul. Jerawat. Yeah. But that is a minor side effect Oh, that's very minor. Yeah. compared to Yes. life-threatening side effect. Yes. Doctor, I see this book here. Yes. Can you share with us about this book? Yes, so I am Vice President of the Lung Cancer Network of Malaysia. We have made a booklet, a simple booklet, so that patients, when they are diagnosed with lung cancer, can use this as a guide to see what to do, what is the next step. What is lung cancer, what are the statistics, how do we investigate, what are the treatments. We also have this book in Malay, Chinese, and English. So this is the Malay version. I think your viewers maybe can also Maybe doctor can share read a the bit link. Malay. Yes, Can share we the will link? share the link. Okay. The link will be in the So video. kalau dengan linknya kita bisa baca semuanya langsung ya dokter ya. Okay, So good. this is our Wow, ini dalam bahasa Melayu jadi bisa sharing ya kita ya. apa scan yang Yeah. harus dibuat, apakah roadmap untuk diagnosis Wow, ini dan sudah treatment. seperti SOP-nya semua ya SOP, dokter ya. yes. Okay, doctor, one more question that we always when we go for show or this, like healthy people, they will ask us this question. Apa sih simptom tanda-tanda awal seseorang itu ada sakit kanker paru-paru? Okay. So sakit kanker paru-paru, simptom dia mungkin patient akan batuk. Kalau batuk, kadang-kadang batuk ada darah, weight loss, dia akan kurus, mungkin ada sakit di kawasan chest dia, atau sesak nafas. Yeah, these are the common symptoms of lung cancer. I see. So what you actually suggest, saran apa yang dokter bisa kasih kepada komuniti kita yang lagi mendengarkan hari ini? Bagaimana caranya? Ada nggak pencegahannya? Paling tidak mungkin tips untuk kesehatan untuk menjaga. Kita juga nggak tahu, maksudnya tiba-tiba orang yang merokok juga bisa tidak merokok bisa dapat kanker paru-paru. Orang yang cara pola hidup sehat bisa kanker paru-paru. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi apakah ada tips yang paling tidak kita bisa jalankan setiap hari? So, masalah kanser paru-paru, ada banyak kanser paru-paru dia dikesan dalam tahap yang lewat, late stage. Yeah. But we have a way of detecting lung cancer early. Okay. If you do a chest X-ray, it may not be detailed enough. Okay. So we recommend low dose CT scan. Yeah. It's a CT scan, tapi tak payah buat suntik, Yeah. dan dia cepat, dia 1 minit atau kurang. Semua orang bisa Dan- buat itu atau mesti dengan preskripsi dokter? Preskripsi doktor. Okay. Dan dia low dose. So Okay. you don't get a high dose, which also is not good. It's not Alright. good for the health. Okay. So low dose CT scan. Of course, stop smoking if Okay. possible. Get help, like nicotine Alright. patches. Okay. We have a lot of smoking cessation methods. But half of my patients are non-smokers. Oh, setengah dari pasien Setengah. itu tidak merokok. Mungkin pengaruh dari lingkungan ya dokter kadang-kadang. Pengaruh tu kita masih kaji. Masih Satu disurvey. pengaruh adalah genetik, family history. Pengaruh yang lain adalah high temperature wok frying. Oh, I love cooking dokter. Ya,
because Will it be affected housewife like me? there is a risk. Oh, So if you fry, there is a reason for not cooking. you have to have an extractor fan. Alright. To get rid of the smoke. Okay. Yeah. Okay. Wah, jadi untuk ibu-ibu rumah tangga yang selalu memasak, untuk memperhatikan kesehatan kita, jaga diri kita juga. Betul. Seperti tadi dibilang kan ada genetiknya. Jadi pada umur berapa kita mesti minta mungkin preskripsikan dokter untuk low dose CT scan? Adakah umurnya? Okay. Kajian-kajian ni semua baru. Yeah. So yang data yang terbanyak adalah daripada negara Taiwan. Okay. Dan dari pengetahuan saya, Beacon Hospital itu mendahulukan clinical research sebagai pusat keunggulannya di Beacon Hospital. Dan boleh dokter sharing kenapa penting dalam hal itu? By the research body of Malaysia, as the largest private hospital research center and the most successful Wow. in Malaysia. We do this because we know that the patients need treatment. Sometimes we cannot wait for the treatment to be approved. It will take many years. But through the clinical research, we can offer patients the latest drugs. Thank you so much for inviting me. I wish all the best to your viewers. May they be healthy and happy, and God bless you. Thank you.